selamat datang di podcast kita yang membahas tentang psikolog bimbingan konseling. Nah, di sini kita kedatangan tamu dari mahasiswa prodi bimbingan konseling ya. Hai Enji. Halo juga. Gimana kabarnya sekarang? Luar biasa. Kalau host gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, kita di sini akan membahas suatu yang begitu fenomena ya, yaitu tentang hubungan area digital dengan aktualisasi manusia. Ya. Mungkin di sini kita bisa bercakap-cakap sedikit ya. Boleh. Ya boleh ya. Ya menurut Angel area digital sekarang ini ada hubungannya nggak sama aktualisasi manusia? Emang ada hubungannya untuk era digital dan aktualisasi manusia dalam teori humanistik ya. Iya. Kalau dulu memang cara orang tua dulu mungkin cara memenuhi kebutuhannya dengan menanam dan sebagainya, berkomunikasi seperti biasa. Tapi karena sekarang era digital itu memang sangat penting untuk sekarang. Apalagi waktu pas COVID-19 ya. Iya. Apalagi di situ kita dituntut untuk tidak gaptek dalam memahami internet. Karena pendidikan sekarang atau pekerjaan sekarang sudah memerlukan yang namanya era digital. Kalau kita tidak menguasai digital tersebut, kita akan ketinggalan. Gitu. Berarti sangat dibutuhkan sekali ya. Memang sangat dibutuhkan pada saat ini. Menurut Angel kira-kira ya ada plus minusnya enggak? Emang benar, kalau untuk plus minusnya pasti ada lah, tidak mungkin nggak ada. Kalau kita mulai dari plusnya dulu. Iya. Nah, untuk sekarang kita kalau lihat Go Market, Shopee dan sebagainya, kita udah bisa belanja online dengan satu kali tag aja udah selesai gitu. Terus nanti orang yang nganter kita di rumah aja. Iya. Kan hashtag di rumah aja pasti ada. Iya. Gitu. Dan untuk mengakses, kita mendapatkan informasi itu sangat gampang dan cepat. Kita tinggal searching di Google terus dapat, selesai. Kalau mungkin kalau kita bertanya pada orang tua kita, pada kita yang sebelumnya belum menggunakan yang namanya internet, pasti mereka akan sangat sulit mencari buku dan sebagainya, harus mencari informasi. Tapi sekarang kita sudah sangat gampang sekali dengan laptop, tablet juga udah bisa sekarang. Tapi kalau untuk minusnya ya, untuk minusnya mungkin ya sesuai dengan teori humanistik ada yang namanya tingkatan relationship. Nah, kadang dalam relationship ini kadang menyulitkan kita karena gimana? Sekarang kalau kita lihat nih, manusia itu lebih kepada individualisme sekarang. Mereka lebih senang dengan handphone, ngechat, berkomunikasi di handphone. Tapi kalau kita lihat ya, kalau tanpa sadar ya, kita berkumpul dengan teman-teman, orang tua ataupun pacar, kita kadang suka bikin story dan sebagainya, ngechat dan sebagainya. Tapi tidak ada yang namanya komunikasi Secara langsung ya, kayak gitu. Berarti mereka menggunakan handphone untuk berkomunikasi gitu ya? Iya. Terus ada ini kayak ada kata lain atau peribahasanya dekat tapi merasa jauh. Iya, kayak gitu. Itu udah handphone. Iya. Terus kira-kira ya menurut Angel nih, kalau di Ambon kan mungkin hampir semua siswa ya, kita merujuk di peserta didik kali ini. Boleh. Boleh kan? Kalau misalnya kita merujuk kepada siswa, kalau di Ambon mungkin hampir 95% mungkin semuanya sudah ada alat komunikasi, misalnya seperti handphone ya kan. Tapi ini kita kembali lagi, misalnya kayak ada yang sekolahnya itu di pelosok-pelosok begitu kebanyakan. Contohnya ya, saya ambil dari di sekolah di kampung saya aja. Itu kan untuk jaringannya itu sangat istilahnya loading banget gitu. Terus untuk siswa-siswa, untuk peserta didik juga mereka belum terlalu memahami bagaimana cara mengakses gitu. Kira-kira Angel selaku calon guru BK gimana gitu cara mengatasinya ya? Oke, pertanyaan yang bagus sih sebenarnya ya. Untuk sekarang, kalau COVID-19 memang waktu itu kan kita lagi waktu itu saya masih sekolah SMA. Kalau saya lihat dari teman-teman yang lain, memang sulit sekali untuk mengakses hal tersebut, apalagi jaringan lola dan sebagainya. Tapi upaya pemerintah itu sangat luar biasa. Mereka bisa mengumpulkan anak-anak yang di pelosok-pelosok yang tidak bisa belajar, akhirnya mereka mengumpulkan untuk belajar bersama-sama. Walaupun pada saat itu sedang COVID dan mereka mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk sekarang mungkin
saya sangat bersyukur untuk kurikulum sekarang sebenarnya tentang Merdeka Belajar. Iya. Mereka teman-teman yang dari kota bisa muncul datang ke pelosok-pelosok untuk mengajar anak-anak yang di desa, dan menurut saya itu sudah sangat langkah yang baik untuk tidak teman-teman kita di sekolah atau yang di pelosok-pelosok tersebut tidak ketinggalan dengan informasi. Untuk itu mungkin kalau soal guru BK, Iya. kalau dalam kampus mengajar kita juga bisa yang namanya mengajarkan teman-teman kita, adik-adik kita di pelosok tentang internet, cara menggunakan internet. Itu sebenarnya solusi dari saya yang bisa saya berikan buat teman-teman sekiranya seperti itu. Iya. Tapi gini ya, kadang gini, saya lihat ya, di daerah-daerah, maksudnya tetangga-tetangga kos saya kan ngekos nih. Itu banyak saya lihat kayaknya anak-anak yang masih di bawah mereka salah menggunakan handphone begitu. Bahkan mereka menggunakan handphone itu kayak berlebihan banget begitu. Nggak ada waktu belajar begitu. Kira-kira gimana ya cara kita mengatasi anak-anak seperti begitu? Karena saya lihat-lihat, ini anak nggak belajar, bahkan mereka makan aja kayak nyuruh makan enggak. Iya, Gitu iya, gimana sih ya? Paham kan maksud saya? Oke, untuk sekarang memang di era digital ini kan luas. Iya. Sekarang generasi yang Gen Z ya? banyak ya, Gen Z atau Alpha. Iya. Mereka menggunakan handphone, dan itu memang bagus itu sekarang untuk diajarkan. Iya. Tapi harus ada yang namanya pengawasan dari orang tua. Apalagi kan informasinya sangat luas. Iya, betul. Bukan hanya anak-anak, tapi kita bisa melihat informasi seharusnya tidak boleh kita ketahui. Iya. Nah, itu yang pertama harus ada namanya pengawasan orang tua. Terus yang kedua, kalau anak-anak sekolah, mungkin guru-guru boleh memberikan bisa dibilang sosialisasi pada anak-anak bagaimana pentingnya informasi digital era itu perlu dibatasi sebenarnya, kita harus tahu. Dan juga kalau untuk masalah yang saya lihat sekarang sebenarnya sudah baik kalau dari pihak-pihak yang website, YouTube dan sebagainya, mereka sudah membuat video YouTube Kids dan sebagainya, itu sudah sangat baik. Tapi yang perlu kita kembali lagi, ada yang namanya pengawasan orang tua yang sangat penting. Berarti di sini kita misalnya nih, kita berperan sebagai orang tua, kita harus sharing-sharing, mungkin bisa dikatakan kita bisa megang HP-nya si anak ini untuk cek-cek informasi apa saja yang ia lakukan selama menggunakan handphone ya gitu ya. Kalau sekarang yang saya lihat ya, sebenarnya dalam handphone itu ada kayak pengawasan orang tua. Jadi anak main handphone, kita bisa ngawasin di handphone kita, dan kita akan tahu apa aja yang dia buka tanpa perlu ngecek HP-nya dulu, tapi kita udah bisa langsung akses dari handphone kita sendiri. Itu sebenarnya yang sangat penting. Berarti sekarang ini zaman canggih-canggih Memang banget sudah ya. sangat canggih. Kirain ini cuma kita bisa lihat itu melalui kita ambil HP-nya diam-diam baru bisa lihat informasi, padahal tanpa memegang HP-nya juga kita bisa mengetahui kita bisa tahu informasi apa saja yang dilakukan si anak ya. Berarti sekarang ini memang canggih-canggih benar ya. Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Terima kasih kepada narasumber. Sama-sama. Sudah mau berbagi informasi ya. Di sini saya sebagai host izin pamit, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.